Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Kali ini kita coba datangkan seorang anggota DPRD dari Sumatera Utara. Dia kemarin itu sempat PAW dari Ustadz Muhammad Hafiz ya. Ustadz ya. Kita ketemu dengan Dr. Haji Ahmad Darwis SAGM, bener ya? Benar. Apa kabar ini Bang? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, kali ini kita mau coba bahas soal membangun toleransi di tengah masyarakat itu Bang ya. Jadi Bang, aku boleh tahu nggak Bang? Kalau misalnya sekarang ini di Sumatera Utara khususnya, Abang gimana melihat toleransi yang dilakukan di masyarakat sekarang ini, khususnya di Sumatera Utara ini, Bang? Ya kalau kita lihat secara umum, toleransi di Sumatera Utara itu ya lumayan cukup bagus ya. Artinya ya hubungan interaksi dengan berbagai perbedaan itu ya satu dan lainnya itu saling ya menghargai ya menghormati ya satu dengan yang lainnya. Walaupun ini kan sebenarnya istilahnya ini walaupun di Ramadan ya, di bulan Ramadan, tapi kan ini merupakan tahun politik ya Bang ya. Tahun dimana apalagi di media sosial itu saling sikut menyikut gitu. Nah, itu kan apalagi nanti jelang 2024 pasti kan biasanya bakal terjadi perpecahan gitu Bang. Jadi menurut Abang gimana tuh Bang? Apa yang kira-kira harus dilakukan dan kira-kira tindakan apa gitu yang dilakukan di masyarakat agar tidak terjadi perpecahan? Ya artinya kalau menyikapi tentang perkembangan politik ya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita ya memberikan edukasi lah kepada masyarakat ya bagaimana agar masyarakat itu memiliki kesadaran untuk ya menentukan pilihannya ya dalam pemilu. Nah kemudian sikap kita ya terutama bagi para pejabat lah ya, tokoh publik katakan, nah harus menjaga ya sikap ya jangan sampai menjatuhkan atau mencela ya memburukkan satu dengan yang lainnya. Kalau melihat sebelumnya itu kan sering terjadi tuh Bang. Bahkan kalau ada beberapa istilahnya kalau kita lihat secara nasional tuh Bang, ada seorang tokoh publik yang terus-terusan mencela pejabat gitu kan. Itu sikap itu seperti gimana itu? Ya kalau kita di dalam Islam kan diajarkan bahwa kita harus ya berbuat baik ya kepada siapapun. Ya jangankan kepada manusia, kepada hewan pun kita harus berbuat baik. Ya. Jadi ya kalaupun dalam kekuasaan, dalam perpolitikan, ya tentu kita harus ya menyampaikan ya kebaikan-kebaikan itu di tengah-tengah masyarakat. Seperti apa itu, Bang? Nah, artinya bagaimana kita bisa menyampaikan tentang ya konsep, ide, gagasan ya dalam membangun bangsa ya kan. Nah, bagaimana ya visi sebuah partai misalnya. Nah, kita jelaskan kepada masyarakat programnya apa, kita jelaskan. Nah, tidak boleh kita memburuk-burukkan atau mencela ya yang lainnya. Nah, inilah yang kemudian akan menimbulkan perpecahan kalau ya terus-menerus dilakukan oleh para ya tokoh publik lah ya. Tokoh publik ya Bang ya. Nah, ini kebetulan nih Abang kan merupakan anggota DPRD Sumut dari fraksi PKS ya Bang ya, dari fraksi PKS. Jadi kalau Abang melihat sendiri sekarang ini di PKS, di tubuh PKS sendiri itu gimana cara kader untuk membangun toleransi ini Bang? Kalau kita di PKS kan sesuai dengan visi
PKS menjadikan partai Islam yang rahmatan lil alamin, ya, kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi yang menjadikan partai yang rahmatan lil alamin itu adalah partai yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Arti memberikan rahmat bagi seluruh alam itu, ya, bagaimana ya bisa memberikan kenyamanan, ya, kemudian mengayomi, melindungi, ya, orang-orang yang ya tidak semuanya beragama Islam. Nah, itulah dia maksud dari rahmatan lil alamin. Jadi istilahnya yang gabung di PKS itu bukan harus Islam ya Bang ya? Kalau mau bergabung di PKS, silakan saja, ya, walaupun dia bukan beragama Islam, ya silakan saja boleh bergabung di PKS. Boleh. Nah, apalagi kita kan konsep rahmatan lil alamin tadi kan, rahmat bagi seluruh alam. Tetapi memang kita ada daerah-daerah yang memang daerah minoritas, di mana muslimnya minoritas, ya, mayoritas yang non muslim. Nah, itu kita membuat struktur yang ya pengurusnya ya kebanyakan dari mereka yang non muslim. Ada ya Bang ya? Nah, ada. Di daerah mana? Nah, ya seperti di Papua misalnya kan. Nah, begitu. Dan kita pun di Dewan Pakar, ya, Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera itu ya, mengakomodir ya semua dari berbagai lapisan masyarakat dan kepakaran masing-masing. Nah, yang non Muslim juga ada dia sebagai anggota Dewan Pakar. Kalau di Sumatera Utara sendiri gimana Bang? Ada nggak yang kalau di Sumatera Utara, nah karena kita mayoritas Muslim, ya jadi semuanya ya Muslim beragama ya, Islam. Tapi kita tetap merangkul ya? Iya, merangkul, menghargai, menghormati keyakinan ya agama masing-masing. Bang, berbicara soal toleransi ya Bang ya, terutama antar umat beragama ini. Kalau di Sumatera Utara sendiri Abang pernah lihat nggak baru-baru ini yang dulu sama yang sekarang gitu Bang ya, itu kasus toleransinya menurun tadi Bang ya, Abang bilang kasusnya menurun. Terus ada nggak perkiraan gitu, maksudnya ngelihat dari kondisi sekarang ini, perkiraan ke depan bakal terjadi hal yang sama lagi Bang? Seperti kayak kemarin kan ada sempat terjadi pembakaran di penolakan di akibat ada penolakan akibat ini Bang, bangunin sahur gitu kan. Jadi supaya jangan bangunin sahur ini, mereka jangan bangunin sahur dengan gak bagus gitu, dengan kencang suaranya gitu kan. Itu kan ada beberapa yang menyebabkan beberapa masyarakat terganggu. Itu gimana tuh Bang? Kalau membangunkan sahur, ya namanya membangunkan tentu ya harus kenceng-kenceng. Ya pakai suara lah, kalau pelan-pelan. Tapi kan kadang keras, terlalu keras gitu Bang. Jadi kan ada yang merasa terganggu, non Muslim yang tidur biasa. Pernah ada temen aku cerita gitu kan, dia non Muslim, dia baru tidur tuh jam 2, tiba-tiba jam 3 dibangunin sahur gitu kan, dia kan tidak sahur gitu. Di dekat rumahnya lagi, itu gimana itu Bang? Ya, jadi kan ya kalau masalah sahur itu kan memang membangunkan orang sahur ya kan. Jadi kan mesti harus pakai pengeras suara dia. Iya. Ya. Tapi kan itu kan tidak terus menerus ya kan. Sahur pas waktu sahur saja. Setelah itu kan sudah tidak mengganggu lagi kan. Nah, jadi kita minta lah
ininya ya, agar toleransinya ya Bang ya. Ya. Terutama itu kan hanya dilakukan setahun sekali ya Bang ya, Setahun sekali. pada saat Ramadan itu ya. Oke, Bang, aku boleh tanya sedikit selain daripada toleransi ini ya Bang ya. Abang lihat dunia perpolitikan sekarang ini gimana Bang? Kan sekarang ini politik di Indonesia ini ada kayak misalnya ada kisruh soal sistem terbuka tertutup, soal pemilu terbuka tertutup. Kalau Abang sendiri menanggapinya gimana Bang? Terkait dengan sistem pemilu terbuka atau tertutup, kalau kita sebenarnya menginginkan agar pemilu itu dilakukan secara terbuka. Artinya ya dengan melaksanakan pemilu secara terbuka, ya, nilai demokrasinya itu lebih jelas, lebih nyata dia, karena dilakukan secara terbuka. Dan kalaupun dibuat secara tertutup, ya kalau kita di PKS, ya silakan saja mau terbuka tertutup kan. Nah, tetapi kalau ditanya mana yang lebih baik, tentu semua partai menginginkan agar supaya pemilu itu dilakukan secara terbuka. Jadi di situ ada demokrasinya, kemudian ya benar-benar fastabiqul khairat gitu. Benar-benar. Nah, mau nomor berapapun dia, ya kalau dia berjuang, berupaya, nah tentu ya dialah yang akan mendapatkan suara itu. Jadi kan ya fastabiqul khairat gitu. Nah, lebih demokratis lagi demokratis. dia. Oke. Kalau Abang sendiri nanti 2024 bakal maju lagi tuh Bang? Insya Allah saya maju di Dapil Sumut 2. Dapil Sumut 2 itu di mana? DPRD Provinsi. Dapil Sumut 2 dari mulai Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Petisah, kemudian Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Baru, Medan Tuntungan, Medan Pulunia, Medan Selayang, Medan Maimun, dan Medan Johor. Medan ya Bang ya? Dibagi dua kan Medan itu kan, ada Sumut 1, ada Sumut 2. Nah Sumut 1 sekitar 11 kecamatan, Sumut 2 10 kecamatan. Nah saya di 10 kecamatan itu yang di Sumut 2. 10 kecamatan di Sumut 2. Satu pertanyaan terakhir Bang. Iya. 10 kecamatan di Sumut 2 ini menurut Abang kira-kira permasalahan apa sih yang harus diselesaikan dari 10 kecamatan itu? Kalau kita lihat di Kota Medan ini, memang kita apresiasi ya dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan ya, dengan pembangunan jalan. Cuman kita melihat tidak ada skala prioritas dalam membangun Kota Medan ini. Skala prioritas itu kalau kita lihat kan memang di Medan ini kan terkait masalah banjir. Banjir itu belum ya dilakukan secara tuntas gitu kan. Belum dapat teratasi belum teratasi. Sementara pembangunan jalan itu pun istilah orang Jawa centang perenang dia. Artinya nggak tuntas gitu pembangunan itu, tidak ada perencanaan program yang matang dibangun. Ya, kemudian beberapa bulan itu parit drainasenya nggak ditutup kan berbahaya itu. Kemudian jalan juga dibangun, nggak tahu selesainya sampai kapan. Sementara kan ini berbahaya untuk pengguna jalan gitu. Ditambah lagi dengan lampu-lampu yang dipasang. Lampu pocong itu ya Bang ya? Ya dipasang. Sementara di gang-gang, di rumah-rumah penduduk yang banyak ya, masyarakat tinggal di situ, ya kondisi lampu yang mati. Nah ini kan sebenarnya merupakan prioritas. Jalan-jalan pun begitu juga. Ada di jalan masuk ke bukan gang ya, ya itu yang masih parah, apalagi di daerah Pinang Baris itu kan jalannya parah. Nah berlubang. Nah, jadi Abang lihat itu dari hasil-hasil ini ya Bang ya, hasil menyerap aspirasi masyarakat bahwa sebenarnya pembangunan itu hanya di inti kota, masih tetap berada di inti kota gitu ya Bang ya. Jadi yang berada di jalan di luar inti kota itu masih kurang dapat perhatian atau gimana itu Bang? Kalau kita lihat memang tidak prioritas saja gitu dalam pembangunannya. Artinya ada hal-hal yang memang yang sifatnya mendesak, yang memang
dibutuhkan oleh masyarakat ya, terkait dengan banjir. Kemudian terkait dengan drainase itu di daerah Medan Barat ya, dekat rel kereta api itu dulunya nggak pernah banjir. Tapi karena ditutup drainasenya dengan beton, ya mereka kan nggak sanggup gitu. Kalau dulu kan bisa dikorek parit itu sehingga air itu lancar. Sekarang udah nggak bisa lagi. Setiap hujan sedikit saja banjir. Nah mereka mau melakukan pembersihan parit juga nggak bisa karena sudah tertutup. Nah seharusnya yang seperti ini solusinya harus ada gitu. Apa yang bisa diberikan solusi kepada masyarakat yang, nah artinya kita lihatlah menyerap aspirasi yang bagaimana yang diserap, sementara masyarakat mengalami kondisi yang benar-benar dibutuhkan terkait masalah banjir yang masuk ke rumah, parit yang tersumbat. Nah, itu yang masih jadi permasalahan masyarakat di sana. Itu yang kita hadapi ya di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan nanti setelah, kalau bisa sebelum ya Bang ya, sebelum tahun 2024 itu sudah ada solusinya ya Bang ya. Ya, kalau bisa segeralah diatasi ya. Oke Bang. Bang, makasih ya Bang atas bincang-bincang singkat kita pada hari ini. Oke pemirsa, begitulah bincang-bincang kita dengan Bang Ahmad Darwis terkait toleransi beragama dan terkait pemilu di tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.